Jadi, di episode 2 kali ini gue bakalan ngeganti part-part yang berkaitan dengan kenyamanan. Kayak contohnya shock depan, shock belakang, busa jok, bahkan kulit joknya. Dan kenapa semua itu gue gabungin? Karena biar kenyamanannya itu bisa terasa lebih signifikan. Dan seperti biasa, kebetulan part-part sebelumnya shock depan sama shock belakang itu udah gue bongkar ya. Jadi sekarang gue tinggal langsung aja nge-unboxing part-partnya. Abis itu langsung aja kita pasang semua shock breakernya. Kalau gitu kita kasih sinematik dulu sebentar. Abis itu kita unboxing semua part yang udah gue beli. Let's go. Nah, jadi inilah dia part-part yang menurut gue berkaitan dengan kenyamanan. Yang pertama jelas ada kedua shock ya. Ini shock depan sama shock belakang. Lalu habis itu ada busa jok ya. Ini latex dari Lufina. Ini gambaran yang udah dibuka kayak gini, busa latex, dan ini jelas empuk banget ya. Terus ini ada kulit jok dari RV Creation. Dapat 2 stiker, dan inilah dia kulit jok dari RV Creation. Nah, jadi overall desainnya itu dia kayak hitam polos, cuman di bagian belakangnya di sini dia ada semacam dibos ya, logonya si RV Creation. Terus sekarang gue lanjut ke bagian shock depan nih. Ini ada shock depan dari KTC Kaitako ya. Ini yang tipenya itu SFF 05. Nah, ini dia shocknya. Udah familiar banget ya, teman-teman juga udah pasti pada tahu. Dapat stiker sama dapat stiker dari tokonya YM Speed Shop. Dan inilah dia shock depannya. Tuh, asik, gagah bener ya. Terus di sini dia ada semacam kayak pengaturan gitu, tapi sayangnya dia ini cuma pemanis aja ya. Jadi ini fix ya. Terus nih yang sebelah kirinya kayak gini. Oh, cakep sih, pokoknya gagah deh. Terus looknya juga bakalan makin padat nih. Sekarang gue lanjut ke shock bagian belakangnya. Kalau untuk shock belakangnya di sini gue pakai KTC Racing ya, bukan KTC Kaitako. Karena beda tuh, ada KTC Kaitako sama KTC Racing. Nah, shock belakangnya kayak gini. Ini adalah KTC Racing Extreme ya, KTC Extreme. Ini ukuran 325 mm. Yang Black Edition, dan ini udah yang new model tuh. Di sini dia tinggi banget ya, jauh banget, karena supaya nggak nyewak bagian spakbor. Nih looknya kayak gini tuh, cakep banget, elegan gitu ya, full warna hitam, cuman ada aksen emasnya dikit di bagian asnya. Pokoknya secara look bakalan jauh lebih cakep dan juga jauh lebih nyaman pastinya. Nah teman-teman, jadi barusan proses unboxingnya udah beres. Kalau gitu sekarang kita langsung aja lanjut ke pemasangan, karena takut kesorean juga.
Nah teman-teman, jadi inilah dia hasil akhir dari pemasangan beberapa part-part yang berkaitan dengan kenyamanan, yaitu shock depan, shock belakang, sama bagian joknya. Nah karena sekarang gue syuting udah rada kesorean ya, jadi langsung aja kita review dulu mulai dari shock depannya. Untuk shock depannya di sini gue pakai shock depan dari KTC Kaitako SFF 05 dengan warna black and silver gitu ya. Terus di sini dia ada logonya KTC Kaitako warna merah kayak gitu. Dan di sini untuk bracketnya itu gua pakai bracket dari bawaan piringannya. Dan ya teman-teman juga pasti udah pada tahu ya kalau bracket dari piringan ini dia nggak PNP ke shock dari KTC ini. Alhasil gua kemarin sempet nyowak untuk di bagian bracketnya itu supaya bisa PNP ke shock dari KTC-nya ini. Dan overall dengan adanya shock depan dari KTC Kaitako SFF 05 ini, itu ngebuat looknya menjadi lebih padat lagi dibanding yang kemarin-kemarin. Lebih padat, lebih gagah gitu ya, lebih keren juga, dan pastinya lebih empuk kalau di rebound lagi. Nah terus sekarang gue lanjut ke bagian shock belakangnya. Sama-sama dari KTC, cuman bedanya ini dari KTC Racing. Kalau yang depan itu dari KTC Kaitako. Seperti biasa ini shock yang udah pasaran ya kan, shock yang pasti kalian juga udah pada tahu, yaitu KTC Extreme dengan ukuran 325 mm. Kebetulan gue ngambil yang Black Series ya teman-teman. Jadi ulirnya dia warna hitam, tabungnya juga hitam, cuman untuk di bagian asnya dia ada warna goldnya. Dan menurut gue teman-teman, shock belakang dari KTC Racing ini bener-bener nyaman banget karena dia fleksibel, dia bisa diatur sesuai keinginan kita, mau empuknya segimana, kerasnya segimana itu bisa bener-bener bebas banget kita atur ya kan. Nah lalu untuk joknya, ini ada sedikit perubahan teman-teman dari segi busa joknya. Kemarin itu kan untuk busa joknya gue pakai dari latex ya, itu latex 2 lembar, dan jadinya si latex yang 2 lembar itu nggak kepake sama sekali. Mungkin gue juga bisa kebilang salah beli busa karena di sisi lain gue juga pengen jok yang empuk dan bisa sedikit ngebentuk gitu kan. Nah kalau latex dia emang empuk banget, nyaman banget, cuman jadi nggak bisa dibentuk. Nah akhirnya kemarin gue konsultasi ke tukang joknya dan dia nyaranin buat beli busa yang baru lagi aja, busa yang ini. Alhasil dia tetap masih sama empuknya, tapi dia bisa dibentuk juga. Kalau latex itu dia emang empuk banget tapi nggak bisa dibentuk teman-teman. Alhasil ya udah gue beli busa baru dari tukang joknya. Terus untuk kulitnya di sini gue tetap pakai kulit dari RV Creation. Ya udah teman-teman, paling untuk video episode 2 kali ini cukup sekian aja. Jadi kayak gitulah pemasangan dari shock depan, shock belakang, sama busa dan kulit joknya. Kayak gitu perjalanannya seru banget ya. Ada beberapa hal juga yang bisa jadi pelajaran buat gue. Dan secara look ini jelas lebih keren ya kan, lebih kokoh gitu ya, lebih padat gitu, dan secara kenyamanan juga ini jauh lebih nyaman pastinya. Paling videonya segini aja karena sekarang udah sore juga, pasti cahaya juga udah berkurang. Jadi terima kasih banyak buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak, dan seperti biasa sebelum ninggalin video ini jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe ke channel ini supaya channel ini makin berkembang dan gue makin semangat lagi buat bikin videonya. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai jumpa di next video. Bye bye bye.